Alhamdulillah teman-teman, terima kasih pada kesempatan malam ini. Teman-teman sudah bisa menyempatkan hadir yang ada 18 orang ya pada kesempatan malam ini. Berapapun pesertanya kita akan mulai. Insya Allah hari ini kita akan bahas masih tentang mindset ya teman-teman. Mindset 4 kalimat yang menghambat closing seperti itu ya. Insya Allah pada kesempatan malam ini akan disampaikan oleh coach kita, Coach Sakti ya. Nah, kemudian di grup kan banyak yang nanya, "Kang, ini produknya apa? Gimana jualannya?" Dan sebagainya. Nah, insya Allah nanti kita akan, launching ya, tentang komunitas, KBP ini. Insya Allah kita akan launching di tanggal 27, makanya teman-teman harus tahu dulu, harus kenal dulu. Yang ada waktu dan kesempatan ini wajib hadir nih di tanggal 27 April 2024, lokasinya di Lembang. "Wah, Kang, saya jauh, gimana nih?" Gitu ya. Yang memang berkesempatan waktunya ada dan kesempatannya ada, kita insya Allah untuk, apa namanya, penginapan mah insya Allah ada ya dan free ya. Ini sekelas villa villa bintang berapa nih di Lembang ya Kang Sakti ya, insya Allah itu teman-teman gratis free ya, tapi mungkin untuk, dan lain-lainnya, akomodasi dan sebagainya, kan teman-teman harus bisa bisa menyiapkan seperti itu ya masing-masing. Kemudian nanti untuk, apa namanya, nanti kita akan perkenalkan, apa itu KBP Nusantara, siapa aja strukturnya di sana, kemudian produk yang bisa teman-teman pasarkan dalam waktu dekat ini apa sih yang di mana produk ini bisa mengantarkan teman-teman untuk mendapatkan income di 20 sampai 30 juta, bahkan bisa ratusan juta gitu ya. Nah, nanti kita akan sampaikan semuanya eksklusif di tanggal 27 April 2024 yang berlokasi di Lembang ya, kopdar pertama mungkin ya, untuk KWP bagi teman-teman yang baru bergabung. Oke, saya coba tanya dulu dari, rekan saya yang sudah yang masih ada, yang memang sekarang posisinya di Lembang ya, kalau saya kan posisinya masih mepet-mepet ke arah Cimahi nih lokasi saya. Bagaimana? Assalamualaikum, Sakti, Kang Sakti, sudah connect? Ke tempat baru menjadikan mereka akrab dan saling adaptasi dan akulturasi. Belum ini Kang Sakti, oke. Kang Sakti kayaknya udah gabung juga sih ya. Eee, Kedengeran nggak suara? Cuman mungkin lagi udah connect belum Kang Sakti? Udah, Waalaikum. kan? Kalau Kedengeran di grup sih udah deh. Tulisannya kecil ya? suara Enggak ada, mungkin kedengeran enggak. nggak? Siap. Cek, Kang Sakti udah siap ya? kedengeran nggak suara? Agak kok Ada. agak kecil ya? Bener nggak ya? Teman-teman ngerasa kecil nggak suaranya? Atau di saya yang kecil? Coba, ntar, ntar. Begini kedengeran nggak? Suara Kang Sakti kurang tinggi. Kurang tinggi? Nah, betul, kecil ya. Sini ada suara bocil-bocil banyak ya. Kalau Sini bawa laptop, kayak atau antum coba nggak pakai headset kalian kali ya? coba tes, tes. Tadi nggak pakai headset tadi. Oh tadi nggak pakai headset? Itu pakai headset itu ya? Ini jelas nggak? Kurang mencrang sih. Padahal volumenya udah ditinggiin juga nih. Udah maksimum. Kurang strong bahasanya bro. Halo, Halo, halo. antum Cek. coba pakai laptop ini ya. Laptop ini, laptop konten. Hujan bos. Ya dah, cek terus sebentar. Di bawah. Oke, sambil nunggu Kak Sakti ya mungkin ya lagi dikondisikan dulu. Tadi suaranya agak kurang strong ya. Jadi ah, suara Kang Sakti jauh betul ya Mbak Ania tuh. Memang ya jadinya suara yang apa nggak strong itu takutnya nggak greget ya kalau Kang Sakti teriak-teriak, kalau kalau ngasih coach Coach Sakti itu selalu teriak-teriak ya. Kadang naik turun di tekanannya ya. Nah, mungkin kita sambil nunggu mengkondisikan, mungkin saya akan coba ngobrol-ngobrol dulu ya. Di sini ada 24 ya yang bergabung. Nah, mungkin saya akan coba
ini barangkali Pak Jenal bisa open video, barangkali kita coba ngobrol sebentar ya. Ini salah satu tim dari KBP juga yang pada kesempatan ini Pak Jen itu mau menjadi tim internal. Assalamualaikum Pak Jen. Bisa open video barangkali. Assalamualaikum Pak Jen. Nah, mungkin ada teman-teman kenal juga ya. Nah, kayaknya Pak Jen belum siap nih. Tapi ada ya. Udah gabung ya Pak Jen ya. Sambil barangkali Pak Jen nanti kalau udah oke kita discuss sebentar nih ya, bagi teman-teman belum kenal nih. Nanti yang bakal bantuin teman-teman untuk beberapa project yang di lapangan ya. Insya Allah ini ada Pak Jenal untuk project di sekitar Padasuka ya. Untuk project area Padasuka Bandung. Oke. Nah, teman-teman, insya Allah ini KBP itu sedang ada event yang rencana nanti dalam waktu terdekat ini akan disampaikan di tanggal 27 ya. Dan memang ini kita akan coba konsep yang tidak hanya untuk closing 1 unit, 2 unit ya. Kita bisa closing puluhan unit dalam satu event ya. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya customer gathering ya. Nah, cuma mungkin pola yang kita akan lakukan ini berbeda dengan pola customer gathering dengan beberapa developer yang lainnya, gitu ya. Karena uniknya pola ini nanti akan kita kemas lebih simpel lagi, ya, agar teman-teman ini bisa memasarkan dan bisa mudah mendapatkan closing gitu ya. Dengan tidak terlalu sulit teman-teman harus A, B, C, dan sebagainya. Jadi teman-teman tinggal langsung mengikuti arahan yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Coach Syakti dan teman-teman dari KBP di tanggal 27. Udah masuk ya ini materinya? Ya buka dulu ya. Coach Syakti udah connect? Udah coba mau dicek lagi? Di download dulu. Mainnya di sana ya. Oke, untuk Mas Sofi ya mungkin masih ini ya, masih mengkonekkan di komputer yang satunya lagi barangkali. Oke. Nah, insya Allah kita tadi ya mungkin pengantar sedikit tentang bakal ada program yang nanti insya Allah ini akan menjadi hajat kita bersama ya. Insya Allah untuk customer gathering-nya yang kita akan kemas lebih simple. Jadi teman-teman akan mendapatkan peluang closing dengan cepat di customer gathering ini. Kemudian di luar program itu, teman-teman nanti bisa langsung memasarkan beberapa listing yang sudah bekerja sama dengan kami untuk di awal-awal ya. Nah, nanti ada beberapa project yang di mana teman-teman tinggal langsung pasarkan project itu, kemudian nanti ngikuti rule of the game-nya dari KBP. Bagaimana cara titip customer-nya gitu ya. Kalau lokasinya berdekatan mungkin teman-teman bisa handling ya. Tapi kalau teman-teman lokasinya di Bogor, teman-teman stay-nya di Medan gitu ya. Bagaimana caranya seperti itu? Nah, itu pun nanti akan dijelaskan untuk sementara lebih detailnya nanti di acara tanggal 27. Pak, kalau saya nggak bisa ikutan gimana gitu ya? Nggak bisa ikutan di lapangan dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti kita coba antisipasi bagi teman-teman yang di luar kota ya, untuk kita coba hal-hal yang urgentnya untuk bisa kita record gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa
mengikuti ya bagi teman-teman yang berada di luar kota gitu ya. Tapi kalau teman-teman masih stay di Bandung ya, saya tinggalnya di Bandung atau di Cibiru dan sebagainya ya. Kalau masih di Bandung ya kita silaturahmi ya teman-teman ya. Insya Allah untuk penginapan sudah siap ya. Oke, nah teman-teman, insya Allah nanti ada hal-hal yang teman-teman mungkin masih belum kenal lebih dekat ya tentang KBP ya. Nah, nanti kita akan coba informasikan lebih detailnya ya saat ketemu. Pak Jen sudah bisa bergabung, kita discuss. Mungkin nanti teman-teman bisa berkenalan dengan Pak Jenal. Kayaknya masih ini ya. Itu udah. Siap Pak Jen, udah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam Pak Jen. Ini Oke. maaf dari belakang tadi, ke belakang dulu. Oh iya, nggak apa-apa. Mungkin teman-teman perkenalkan mereka belum tahu nih Pak Jenal posisinya seperti bagaimana. Nanti bisa membantu teman-teman seperti apa ya. Barangkali mungkin kenalan dulu dengan tim yang terdekat ya. Enggak Pak Jenal? Ya, baik. Salam kenal, saya dengan Zainal dari KBP. Insya Allah teman-teman member KBP yang eksklusif khususnya yang memasarkan nanti produk-produk dari KBP. Nanti saya siap bantu di lapangan ya untuk mengclosingkan. Teman-teman hanya iklan gitu kan, ada lead masuk gitu. Ketika mau survei nanti saya bantu gitu. Intinya begitu Pak Ilmi. Ya. Nah, insya Allah nih Pak Jenal itu pernah portofolionya menghabiskan 2 project ya. Sebagai PIC di lapangan dan sudah mumpuni ya teman-teman. Jadi sudah menghabiskan 3 ya Pak Jen ya berarti ya? Iya, insya Allah, insya Allah. 3 bener ya? Iya, GT sama GHC juga ya? Berarti iya, 3 iya, ya? 3 project ya insya Allah. Nah, bahkan pernah menjual, Pak Jen saya jelasin dulu. 1 project yang nggak ada apa-apanya, tanah kosong bisa dijual sama Pak Jen nih. Ya, nah apalagi mungkin nanti proyek-proyek yang di KBP beberapa proyek itu sudah pembangunan ya, bahkan sudah progresnya itu memang enaknya kalau sudah ada progres. Tapi untuk kelas tanah kafling masih kosong pun insya Allah bisa. Nah, itu ya Pak Jen ya. Saya insya Allah. jelaskan teman-teman di sini jangan sampai takut untuk memasarkan nanti produk-produk dari KBP. Insya Allah Iya, kita memegang amanah. Jadi titip manis atau apa namanya project store data dari teman-teman atau titip buyer dari teman-teman itu insya Allah kita akan servis maksimal mungkin. Bahkan nanti kita pun akan mereport gitu ya hasilnya. Gitu. Tim kami akan mereport hasilnya dari rekan-rekan yang menitipkan data untuk buyer untuk survei ke lapangan ya. Dan insya Allah nanti Pak Jenal dan tim akan membantu mengclosingkan. Oke, tapi udah coba dicek suaranya barangkali. Coba. Sekarang suaranya jelas nggak? Masih kecil suaranya antum? Masih kecil ya? Coba sekali lagi. Suaranya keluarin. Udah agak gede sih, dikit. Atau antum jadiin co-host ya? Kok mana? Cek, aman. Aman nggak? Cek. Masih kecil Jelas ya? ya? Oh, strong ya? Jelas kan? Itu udah pakai yang konten? Udah. Itu udah jelas dah. Oke. Coba lagi. Cek. 1, 2, 3. Nah, Cek. 1, 2, 3. 1, 2, 3. nah itu udah jelas dah.
Berarti harus dipegang ya. Ya Aduh, udahlah. repot juga sih Bendeng. Tapi atau nggak enak juga ya kalau ada dua sama handphone ya. Iya Kurang nggak ini nanti. apa-apa. Paling dipegang itu antum ya. Oke, udah siap? Siap. Ini dari aneh ininya. PPT-nya atau langsung dari antum? Dari antum boleh. Cuman mungkin enaknya yang kayak kemarin lagi ya, yang ada di depan. Kayaknya mesti dari antum deh. Yang backgroundnya di belakang yang konten. Nah itu. Nah gitu. Biar ada. Nah itu keren. Langsung dari antum. Siap. Monggo, untuk selanjutnya, untuk acara memandu hari ini, saya serahkan untuk apa namanya, untuk materi, insya Allah 4 kalimat penyebab gagal closing yang insya Allah hari ini akan disampaikan oleh Coach Sakti. Kepada Coach Sakti, kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman gimana kabarnya? Ini kali ini saya pengen kita lebih interaktif ya. Pak Ahmad gimana kabarnya Pak Ahmad? Sehat Pak Ahmad? Pak Ahmad? Ini ada Pak Ahmad Hidayat, Bu Amika Sari, Ibu. Sehat Ibu? Bu Amika Sari? Ya, tolong suaranya ada ya kawan-kawan ya. Jadi saya tidak merasa sendiri di sini gitu ya. Karena semakin ke sini tentunya kita harus semakin interaksi ya. Interaksinya lebih intens lagi gitu. Karena kita sebentar lagi action total nih gitu. Mungkin sekarang kelihatan agak lama, tapi ketika sudah action total gitu kan. Makanya kenapa kita harus lebih kenal dekat antara sesama kita masing-masing. Baik, rekan-rekan, nanti mohon izin ya, ketika nanti saya membawakan materi, ketika saya bertanya kepada salah seorang yang ada di partisipan, dimohon untuk dijawab ya, sehingga saya bisa tahu isi pikiran dari masing-masing tentang pembahasan materi ini. Baik, ya gitu ya teman-teman ya, sepakat ya? Sepakat, yang tulis sepakat silakan ditulis di kolom chat. Sepakat ya, oke. Baik, kawan-kawan, ini materi yang selanjutnya ya, 4 kalimat penyebab gagal closing. Kok saya bisa bilang 4? Karena saya sendiri pernah merasakan dan gara-gara 4 kalimat itu saya ditegur sama guru saya agar jangan pernah sesekali kita mengucapkan kata-kata ini ketika kita memutuskan untuk jualan properti. Seperti itu. Seperti yang saya sampaikan kemarin di grup ya, di voice chat ya, voice note ya, bahwa teman-teman, hal terpenting itu pertama bukan skill. Hal terpenting itu adalah pikiran dan perasaan kita. Pikirannya positif, perasaannya positif, closing itu gampang. Soal skill itu nomor 2. Yang penting pikiran dan perasaannya itu positif dulu nih. Dan hari ini sambil menuju ke tanggal 27 April, saya ingin memberikan materi perantara ya, yang mudah-mudahan setelah mendengarkan materi ini, teman-teman sudah punya kesiapan mental yang cukup ke depannya gitu ya. Rencana saya malah sampai dengan tanggal 27 kita ada 2 materi lagi ya. Satu nanti disampaikan sama Kang Ilmi tentang bad habit, good habit, dan nanti saya lagi sedikit materi teknis seperti itu. Nah, produknya kapan, Kang? Justru saya pengen teman-teman tidak fokus dengan produk, karena proyek kita ini bukan proyek yang sifatnya harus menghafal produk, tapi memahami programnya itu apa. Gitu. Makanya kenapa saya tidak menjelaskan produk di awal. Begitu. Nah, kemudian langsung aja kita masuk ke materi 4 kalimat penyebab gagal closing. Pertanyaan saya,
Ke Bang Diusri ya. Bang Diusri udah pengalaman jualan properti, Bang? Sudah dari 2011. 2011. Oke, properti rumahnya rumah apa, Bang? Rumah subsidi atau apa, Bang Diusri? Kalau boleh tahu. Dari subsidi. Sekarang masih jualan di Sentul City, Pak. Di Bogor, Bogor. Wih, Sentul City. Masya Allah. Siap. Oke, kalau Bang Fahri udah pernah jualan properti? Bang Fahri? Pak Fahri atau Mas Fahri saya nyebutnya nih. Sudah pernah, Pak Fahri? Ya, Pak? Sudah pernah? Oh, sudah sekali. Oke. Baik. Nah, materi ini teman-teman sebetulnya adalah materi buat mereka-mereka yang sudah punya pengalaman di bidang properti ya, yang udah pernah jualan di bidang properti. Materi ini menjadi materi penting sebenarnya. Dan kemarin saya lihat di grup itu sebetulnya banyak banget ya orang-orang yang sudah masuk dunia properti. Ada Rizky Property, ada Diarkara Property, macam-macam lah gitu. Nah, saya ingin memberikan inspirasi sebenarnya, tapi mungkin teman-teman yang tidak ikut di sini mungkin sudah pada paham lah ya tentang itu. Jadi saya ini menyampaikan untuk mereka yang memang mau berkembang. Nah, buat yang baru gabung dunia properti, apakah materi ini penting? Penting banget. Kenapa? Karena nanti poinnya adalah pada saat kita menjelaskan produk knowledge, pengetahuan produk nantinya, tidak keluar nih teman-teman, 4 kalimat ini tuh nggak keluar. Itu harapan saya. Jadi saat dijelaskan produk, 4 kalimat ini nggak boleh keluar. Niatin ya. Ya, seperti itu. Ini profil saya teman-teman, langsung aja ya. Kenapa? Karena pengaruh kalimat itu begitu kuat. Ya, kita perhatikan Barack Obama, Deddy Corbuzier, Presiden Soekarno gitu, itu pengaruh ketika mereka berkata-kata itu bisa membius orang. Gitu ya, bisa menghipnotis orang. Kalimat yang kita ucapkan bisa memotivasi orang. Ketika saya ngomong seperti ini, bicara materi seperti ini ke teman-teman, itu bisa macam-macam gitu loh persepsinya. Ada yang menjadi tambah semangat, ada yang menjadi lebih semangat lagi gitu kan. Seperti itu. Namun ya, pengaruh kalimat ini juga bisa berpengaruh negatif. Contohnya misalkan kalau Bapak Ibu sering marah sama anak, tiap hari sering marah sama anak gitu ya, maka nanti anak menyimpan mental ada mental yang bisa dikatakan kurang baik gitu kepada anak. Karena dimarah-marahin terus dia tidak mendapatkan kenyamanan pada saat di rumahnya. Dan apa yang terjadi ketika maaf gitu ya, Bapak Ibu sudah meninggal dunia atau Bapak Ibu sudah tua renta dan anak Ibu dan Bapak sudah dewasa saat dia menjadi orang tua, jangan salahkan ketika anak kita menduplikasi pola pendidikan kita kepada anaknya. Gitu. Lihat betapa hebat kalimat sampai yang diucapkan ya sampai bisa menduplikasi bukan cuman kalimatnya tapi juga sifatnya. Bapak, Ibu yang biasa marah ke anak, maka anak ke depan akan menjadi pemarah. Bapak, Ibu yang yang terbiasa untuk memberikan nasihat dengan senyuman, maka anak pun akan terbiasa memberikan nasihat dengan senyuman. Seperti itu. Nah, di dalam konteks marketing seperti apa? Ya, tentu bersambung, berhubungan banget gitu ya. Jadi kalau di sini kita lihat gitu ya, kalimat itu bisa mempengaruhi begitu besar, mempengaruhi karakter, mempengaruhi sifat, mempengaruhi kata-kata yang biasa dia ucapkan gitu ya. Itu pun nanti akan berpengaruh ketika marketing salah mengucap kalimat. Karakternya akan terbentuk, sifatnya akan terbentuk, kalimatnya pun akan terulang-ulang-ulang. Gitu ya, akan diulang-ulang terus ngomongnya. Dan semakin diulang-ulang, kalimat itu semakin kuat pengaruhnya kepada kita.
Dan kalau sudah kuat pengaruhnya, jika itu negatif akan berubah menjadi yang namanya mental block, teman-teman. Ya, mental block. Jadi ketemu project itu mental blocknya tinggi. Belum apa-apa, belum jual, belum tes, udah berpikir, aduh ini mah nggak bisa dijual. Udah berpikir kayak begitu gitu ya. Terus juga belum apa-apa, padahal baru dengar harga gitu ya, udah langsung jiper gitu ya. Nah, kenapa? Karena kita mengulang-ulang kalimat. Seperti itu. Jadi hati-hati ketika kita mengucapkan kalimat ya. Kenapa? Karena teman-teman, kalimat yang terucap itu mempengaruhi pikiran bawah sadar. Hati-hati ya. Pikiran bawah sadar siapa? Pikiran bawah sadar, tentunya pikiran bawah sadar diri sendiri. Gitu. Saat teman-teman meyakini sesuatu, maka sebetulnya keyakinan itu berasal dari kalimat yang sudah tertanam di pikiran bawah sadar. Gitu. Kenapa kok bisa tertanam? Karena terulang-ulang berulang kali gitu ya, sampai akhirnya teman-teman itu kata itu karena sudah, jika itu positif bagus, tapi jika negatif maka sifat, karakter, dan hasil yang keluar dari pribadi kita pun akan menjadi negatif. Saya ambil contoh ya, saya tanya kepada, wah putus-putus Kang Randy ya? Waduh, saya tanya kepada saya nih dianya, kayak. Nah ya Allah, ini. Bu Leli, Ibu, ada Ibu? Ibu Leli ada? Ibu Leli, halo. Yaudah, Pak Maman ada Pak Maman? Pak Maman? Ada Siap. Pak Maman, 1 tambah 1 berapa Pak Maman? 2. Itu Pak Maman mikir nggak 1 tambah 1? Enggak. Oke. Udah apa? Udah apa? Coba sekarang kalau saya bilang Pak Maman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya apa Pak Maman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak yang lain jawabannya Pak? Karena yang pasnya itu sesuai dengan pengucapan yang di awal. Iya, cepat banget ya jawabnya ya Pak ya. Cepat ya. Nah, sekarang Pak, satu lagi Pak, pertanyaan saya Pak. 372 dikali 129 Pak. Aduh, itu harus ini dulu. Bisa Pak jawab? Nggak bisa ya? Kenapa nggak bisa Pak kira-kira Pak? Ya harus dihitung dulu itu Pak. Ya, dihitung dulu. Artinya apa? Jika kita tidak terbiasa ya, jika kita tidak terbiasa dengan sesuatu yang muncul, itu artinya belum terekam di pikiran bawah sadar kita. Ya, dan ketika belum terekam, pasti ada dua teman-teman, 2 respon. Pertama, respon, pokoknya gue harus bisa, gitu ya. Atau respon yang kedua, aduh susah banget sih, gitu ya. Nah, kita yang mana nih? Kita mengucap yang mana, mau pasti bisa, atau aduh nggak bisa deh gitu. Itu dipengaruhi dari pengalaman-pengalaman kita sebelumnya. Kita saat menerima tantangan kecil, dulu gimana sifatnya? Langsung tertantang atau aduh nggak bisa deh kayaknya. Nah, karena sering terulang-ulang, ketika nanti teman-teman bertemu tantangan baru, maka teman-teman akan mengucapkan kata-kata yang sama. Nggak bisa juga. Oh, saya nggak bisa, saya nggak bisa, saya nggak bisa. Nah, buat teman-teman terutama nih yang baru pertama kali masuk dunia properti, ya. Ini kan properti itu ada 2 ya. Saya sedikit kasih gambaran teman-teman. Ada properti konvensional, ada properti syariah, properti dengan skema KPR developer. Properti konvensional terbagi atas 2. Pertama, properti untuk rumah subsidi, ada istilahnya namanya rumah apa ya, lupa saya. Yang kedua, properti rumah komersil. Ya, rumah subsidi harganya dijual di angka 100 jutaan. Rumah komersil di atas dari 300 juta sampai dengan 1 miliar dan ke atas. Nah, properti dengan skema developer itu memang
Sama, ada 2 juga, tapi tidak ada rumah subsidi. Adanya rumah komersil langsung atau rumah seharga rumah subsidi. Perbedaannya, kalau yang properti konvensional itu biasanya cicilannya panjang. Gitu. Sampai dengan 15-20 tahun. Kalau yang properti dengan skema KPR developer, waktu cicilannya pendek. Paling panjang cuma 8 tahun. Ya. Sehingga kita lihat sekarang. Berarti jumlah cicilannya yang paling kecil yang mana? Konvensional apa syariah? Ayo. Konvensional apa syariah? Kira-kira. Konvensional, Pak. Ya, konvensional, betul. Ya. Konvensional dia akan lebih banyak. Nah, yang syariah atau KPR developer apa? DP-nya tinggi. Nah, sekarang yang terbayang sama teman-teman ketika dengar kata DP-nya tinggi, apa di pikiran? Susah, gampang, atau wah, emang ada ya orang yang punya uang 100 juta? Emang ada ya orang yang punya 200 juta bisa DP 200 juta? Gitu. Apa coba yang terucap? Gitu. Saya pengen tahu ke Mas Syamsir ya. Mas Syamsir gimana Mas Syamsir? Dengar kata misalkan DP-nya tinggi itu gimana? Orang berpikir, Kang, berpikir Gimana? bahwa orang berpikir bahwa itu kegedean DP-nya. DP-nya. Oke. Nah, ketika kita bilang kegedean DP-nya, kayaknya susah deh, nggak ada deh yang bilang begitu. Hati-hati, itu berarti sudah teman-teman sudah meyakini di pikiran bawah sadar. Ya, kalau sudah meyakini di pikiran bawah sadar, itu akan mempengaruhi ke alam sadar. Ini saya lihat ya teman-teman, di bagian paling kiri itu ada 95% unconscious mind. Itu artinya 95% pikiran bawah sadar. 5% pikiran sadar. Yang lebih besar ternyata pikiran bawah sadar, 95%. Artinya, pikiran sadar itu sangat dipengaruhi oleh kalimat-kalimat yang terucap di dalam pikiran bawah sadar kita. Jadi, punten, maaf ya. Kalau teman-teman datang ke properti sudah dengan pikiran bawah sadar yang serba negatif, mendingan nggak usah properti deh gitu. Mendingan cari yang lain deh, jual gorengan aja deh, lebih gampang gitu. Seperti itu. Kenapa? Karena pikiran bawah sadar teman-teman tidak mendukung keberhasilan teman-teman di dunia properti. Gitu. Dan di sini saya sampaikan, hati-hati, pikiran bawah sadar mempengaruhi, lihat. Catat ya, mempengaruhi keyakinan diri dan orang lain. Jadi, apa yang teman-teman yakini di pikiran bawah sadar, ketika terucap, orang lain di sekitar kita bisa terpengaruh. Tuh, ya. Bisa terpengaruh. Contoh ya, Pak Taufik misalkan. Pak Taufik saya nggak pernah lihat, Pak Soleh deh. Kan ini tokoh yang ini Pak Soleh ya. Pak Soleh gitu ya. Pak Soleh sehat. Tapi saya bilang setelah share videonya gitu ya. Pak Soleh kok malam ini pucat ya mukanya. Saat itu Pak Soleh nggak ngapa-ngapain. Ya. Halo, jelas ya Soleh? Oke. Pak Soleh nggak ngapa-ngapain. Besoknya saya bilang lagi, Pak Soleh, itu kenapa sih muka kok kayak keriput gitu, muka tuh sedih banget. Padahal Pak Soleh tuh nggak ngerasa ada masalah, nggak ngerasa ada apa. Tapi jika saya 1 minggu ngomong begitu sama Pak Soleh, setiap ketemu sama Pak Soleh saya bilang, Pak Soleh kayaknya Pak Soleh sakit deh. Pak Soleh kayaknya Pak Soleh ini mukanya pucat deh. Pak Soleh ini kayaknya harus istirahat deh. Apa yang terjadi dalam pikiran Pak Soleh? Apa Pak Soleh kira-kira? Apa Pak? Ketika saya bilang, Pak kayaknya sakit deh Bapak. 1 minggu saya ngomong kayak gitu Pak Soleh. Halo? Nggak ada Pak Soleh suaranya?
Gimana Pak? Ketika saya bilang Pak Soleh kayaknya Pak Soleh sakit deh. Itu 1 minggu saya ngomong kayak begitu terus ketika ketemu Pak Soleh. Gimana kira-kira Pak? Lama-lama keyakinan Pak Soleh akan berubah. Awalnya sehat, tapi lama-lama apa iya ya? Nah, mulai ragu. Apa iya ya saya sakit? Mulai ngaca gitu kan, ngelihat kaca. Iya ya, pucet ya. Padahal nggak pucet gitu, tapi iya ya, pucet ya. Nah, lihat, dari yang awalnya begitu yakin dia sehat, ya, gara-gara diucapkan berulang-ulang, maka yang terjadi keyakinan diri dia berubah. Nah, ini hati-hati buat teman-teman yang punya anak gitu ya. Jangan sekali-kali mengucapkan kata negatif, kalimat negatif yang sama berulang-ulang kepada anak kita. Karena itu mempengaruhi keyakinan diri dia. Kamu ini gimana sih? Kemarin belajar apa enggak sih? Kok masih nilainya jelek aja? Nah, nilainya jelek aja itu jika diulang terus-menerus akan mempengaruhi pikiran bawah sadar dan dia akan mengatakan pada dirinya sendiri, iya ya, kalau aku belajar nilainya jelek terus ya. Gitu. Keyakinannya berubah. Sama halnya sekarang ketika teman-teman memutuskan fokus di dunia properti, keyakinan diri dan orang lain, keyakinan diri teman-teman itu dipengaruhi sama pikiran bawah sadar orang lain, ya, atau pikiran bawah sadar diri kita sendiri, gitu. Makanya kenapa saya bikin pertemuan ini tujuannya agar hasil yang kita terima, ya, marketingnya semua itu pikiran bawah sadarnya positif terhadap properti. Apapun produknya, apapun proyeknya itu positif. Kalau sudah positif, tentu keyakinannya positif. Kalau keyakinannya positif akan menular kepada yang lain. Satu orang yang yakin itu akan menular kepada yang lain. Makanya saya kalau kemanapun saya berada, saya memastikan diri saya harus positif terlebih dahulu. Agar ketika saya datang ke tempat manapun, saya membawa semangat. Dan itu yang ingin saya inginkan kepada teman-teman semua. Saat datang, misalkan nanti di silaturahim, teman-teman sudah punya mindset positif di dunia properti. Kayak gimana produknya? Gak usah mikir dulu, positif dulu aja. Saya yakin bisa, saya yakin bisa, saya yakin bisa. Gitu ya, karena akan mempengaruhi hasil teman-teman ya. Ingat nih, mempengaruhi hasil ya. Makanya kenapa saya katakan ini begitu penting ya. Nah, bentar. Nah, kenapa? Lihat, perhatikan teman-teman. Otak kita terbagi menjadi 2. Ada otak kiri, ada otak kanan ya. Otak kiri ternyata kalimat itu adanya di otak kiri ya. Otak kanan cenderung sifatnya imajinasi. Kalau imajinasi mah bukan kata gitu. Otak kiri itu sifatnya kaku, logis, sistematik. Dia senang sama yang namanya kotak gitu ya. Kalau otak kanan, imajinasi, kreativitas, intuisi, perasaan itu semuanya mainnya di otak kanan. Jadi kalau otak kiri mainnya kotak, right brain itu mainnya lingkaran lah, kurva lah, gambar yang ngacak lah gitu ya. Kalau mau bikin gambar gunung itu atau gambar apapun lah gitu ya. Itu yang pertama bermain harusnya imagination gitu. Nah, cuman jika imajinasi itu sudah menjadi kaku, maka akan tersimpan di otak kiri. Yuk, sekarang pertanyaan saya ke Pak Anto ya. Pak Anto dari Bandung ya. Pak Anto ada Pak Anto? Pak Anto? Ya, ada Pak. Nah, Pak Anto, kalau saya minta sekarang saya kasih Pak Anto sebuah kertas putih. Dan saya minta Pak Anto coba gambar terserah apa aja. Nah, yang Pak Anto gambar apa kira-kira? Pohon. Terus? Pohon. Gunung. Gunungnya berapa? Gunungnya 2. Terus? Sama jalan. Jalannya di mana? Jalannya menuju ke gunung itu. Nah, pertanyaan saya kenapa Pak Anto gambar itu? Nggak gambar laptop, nggak gambar pintu, nggak gambar yang lain. Kenapa gambarnya itu Pak Anto? Tiba-tiba muncul aja di pikiran. Nah, pengertian tiba-tiba muncul itu berarti tersimpan di mana? Pikiran? Bawah sadar. Artinya dia sudah tersimpan teman-teman di otak kiri. Dan otak kiri itu kaku, dibukanya susah.
Ya, segala sesuatu yang sudah teman-teman yakini dan mutlak bahwa ini benar-benar seperti itu tersimpannya di otak kiri. Contoh, saya nanya lagi satu lagi ke siapa ya di sini ya, sebentar. Kang Ari Bandung ya, Kang Ari. Nah, siap. Kang Ari, kalau susu, Kang Ari, ada Kang Ari? Oke, langsung deh teman-teman chat. Kalau saya bilang susu, warna susu apa? Coba teman-teman silakan chat. Saya pengen tahu. Warna susu apa? Putih. Oke. Putih. Oke. Putih ya. Jawabannya ternyata dominannya berwarna putih. Padahal susu ada yang warna coklat. Tapi kenapa yang terpikir sama kita putih? Karena kita sudah yakin susu itu warnanya putih. Gitu ya. Padahal ada warna coklat. Kok bisa? Karena kita yakinnya sudah tersimpan di otak kiri. Gitu. Makanya saya mencegah jangan sampai yang negatif-negatif itu teman-teman sudah tersimpan di otak kiri. Karena kalau tersimpan di otak kiri susah. Punten, biasanya semakin dewasa seseorang, semakin sulit untuk belajar dan semakin sulit untuk menerima hal yang baru. Akibatnya untuk meyakini sesuatu yang baru itu terdengar asing bagi dia. Ya. Makanya kenapa ada yang bilang kalau udah orang tua mah susah berubah, Kang. Enggak juga sebenarnya. Enggak juga. Orang yang bilang orang tua itu susah berubah, gara-gara dirinya sudah meyakini bahwa dirinya susah berubah gitu. Orang banyak kok orang-orang yang udah tua dan dia masih belajar terus-menerus, senang belajar. Kenapa? Karena dia tidak menyimpan keyakinannya, terutama keyakinan-keyakinan negatifnya di bagian otak kiri. Nah, saya berharap teman-teman ke depan tidak seperti itu gitu ya, tidak seperti itu. Ya. Oke, nah sekarang apa saja sih kalimat-kalimat yang perlu diperhatikan dan jangan sampai tersimpan di otak kiri apalagi mempengaruhi pikiran bawah sadar kita. Yang pertama, lokasinya jauh. Apa Bapak Ibu? Bareng-bareng? Apa Bapak Ibu? Lokasinya? Jauh. Ya, lokasinya jauh. Ya. Kenapa? Lagi-lagi ingat tadi, pikiran bawah sadar mempengaruhi diri sendiri dan orang lain. Kalau teman-teman sudah berpikir lokasinya jauh, maka siap-siap akan banyak ketemu buyer yang berpikir lokasinya jauh. Tuh, hati-hati. Ya. Dan ingat pengertian lokasi. Gini, kadang-kadang marketing itu suka aneh gitu maksud saya. Ngukur lokasinya jauh itu dari rumahnya. Bukan dari tempat buyer seharusnya beraktivitas. Diukur dari rumahnya, kebayang, waduh kalau survei bakal begini gitu. Padahal kalau itu kan hal teknis ya, bisa dibicarakan. Yang penting sekarang lokasinya jauh ini jangan sampai menjadi pikiran bawah sadar negatif teman-teman. Gitu. Karena lagi-lagi berdampak nanti buyer yang datang tuh akan berpikir jauh. Nah, kalau sudah ketemu buyer yang lokasinya berpikirnya lokasinya jauh dan teman-teman punya pandangan mengiyakan apa kata buyer itu lokasinya jauh, maka teman-teman tidak punya cara untuk mengcounter ketika mereka menjawab lokasinya jauh. Kenapa? Karena kita mengiyakan, iya sih Pak, emang lokasinya jauh gitu ya. Jadi singkirkan nih kata-kata lokasinya jauh. Sedikit pengalaman teman-teman. Saya dulu di Kampung Kurma itu pernah memasarkan 2 proyek ya. Proyek yang pertama itu di Jasinga. Di Jasinga itu jarak dari rumah itu 3 jam. Satu lagi Sultan Saladin Banten. Jarak dari rumah itu 9 jam. Atau yang terdekat lah. Yang kemarin bulan Juli, di mana saya pernah bilang sama teman-teman, saya closing 24 unit dalam sebulan. Jarak dari rumah saya kan di Bogor sebenarnya teman-teman, bukan di Lembang. Jarak dari rumah saya itu 5 jam. Ya. Ngitungnya 5 jam. Kalau lewat puncak ya, kalau lewat Cipularang ya 4 jam, 3 jam lah. Tapi jaraknya segitu.
Kebayang nggak kalau seandainya saya saat diminta memasarkan itu dan saya bilang, aduh jauh banget lokasinya, nggak bakal closing. Nggak bakal kita ketemu buyer-buyer yang punya magnet positif untuk mengatakan bahwa lokasinya dekat. Nggak bakalan ketemu. Dan saya nggak akan mencapai tingkat closing itu ketika saya berkata lokasinya jauh. Gitu. Ya. Itulah kenapa saya bilang, dan saya sudah membuktikan teman-teman semua, Tasnim lokasinya di Bandung, saya tinggalnya di Bogor, tapi di antara yang lain, alhamdulillah gitu ya, saya diizinkan sama Allah memiliki keyakinan yang kuat saat itu. Bismillah, ini laku gitu. Dan buat saya, wah ini lokasinya bukan jauh ini lokasinya strategis. Kenapa? Dekat banget sama KBP, dekat banget sama gerbang tol. Wah udah gitu mau ada kereta cepat. Jadi saya mikirnya itu bukan jarak dari rumah saya ke sana. Saya mikir kalau ini lokasinya potensial gitu ya, berapa banyak ya kira-kira pembeli yang bisa saya datangkan ke sana, gitu. 1, 2, 3, 4 gitu kan. Setelah saya tahu produknya bagaimana, keunggulannya seperti apa, wah ini mah bisa. Saya menghilangkan kata-kata lokasinya jauh dalam pikiran saya, teman-teman. Ya, dan hasilnya apa? Saya beriklan dengan penuh keyakinan gitu ya. Dan saya nggak mikir waktu itu kalau nanti ada yang survei gimana ya. Nggak mikir saya. Nggak mikir saya teman-teman. Beneran, saya nggak mikir. Buat saya sekarang yang penting datangin dulu deh gitu. Kalau bayar banyak juga kita datang juga enak gitu kan. Kayak kemarin ada marketing yang kontak ke saya di salah satu grup angkatan 5 kalau nggak salah. Kang, saya tinggal di Bogor katanya. Saya tinggal di Bogor. Lokasinya kan di Nagreg ya. Itu berapa jam, Kang? Bilang, ya sekitar 6 jam lah gitu. 6 jam. Oh 6 jam ya. Gitu. Oke, ya udah bayar Kang gitu. Iya, tapi lumayan ya. Nah, sekarang kalau misalkan antum bawa 15 bayar, kamu apa lu bawa 15 bayar, kira-kira bakal datang enggak? Ya kalau segitu mah datang Kang. 7 aja datang saya tuh. Artinya sebetulnya kalau coba diubah sedikit mindsetnya maksud saya. Bukan berpikir ini jauh nih lokasinya gitu, tapi ketika ngelihat wah ini potensi, oh ini punya peluang, oh ini bagus nih gitu. Langsung berpikir berapa banyak yang akan saya datangkan ke sana. Karena saya tahu di sana potensial. 1, 2, 3, 4, 10 gitu. Dan pastikan, yakinkan kita bisa mendapatkan jumlah buyer dengan sejumlah itu gitu. Kenapa? Karena kalau udah 7 buyer nggak rugi, kita mau berapa banyak rugi. Masa saya bilang ke orang tersebut, ya udah Pak, kejar. Mau berapa? Tanam di pikiran kita minimal 5 gitu ya Kang. Iya, minimal 5 saya bilang. Minimal 5. Kalau perlu kejar 15 buyer gitu. Dan dia coba cuma japri sama saya ngobrol ya, tentang Nagreg, saya kasih bocoran sedikit gitu. Dia tertarik kan. Tertarik. Wah, ya udah Kang gitu. Bismillah lah saya bawa 15 buyer. Oke, sip gitu. Jadi mindset positif dulu ya. Jadi jangan lokasinya jauhnya dihilangkan dulu gitu. Jangan sampai ini menjadi pikiran yang teman-teman yakin bahwa ini jauh gitu. Itu. Nah, terus yang kedua, kok ini agak susah ya. Nah, ini yang sering. Harganya mahal. Nah, ini yang sering. Sekarang saya tanya teman-teman. Saya tanya ya. Kalau seandainya saya Pak siapa di sini? Aduh. Atau gini deh. Misal ya, ada angka misalkan 100 juta gitu ya. Yang kedua ada angka 250 juta. Yang ketiga ada angka 550 juta dan yang keempat ada angka 1M. Oke. Coba sekarang masing-masing coba jawab ya di kolom chat. Saya pengen tahu. 100 juta itu angkanya besar atau kecil? Ayo, masing-masing saya pengen tahu. Besar apa kecil? Kecil, oke. Yang lain? Kecil, oke. Kecil banget, asik, relatif. Kenapa relatif Pak Anto? Boleh tahu Pak Anto? Kecil, tergantung pembanding, oke. Kecil. Oke, saya nanya sama Pak Anto. Yang lain boleh jawab dulu ya, silakan. Pak Anto, kenapa tergantung ini Pak Anto? Relatif.
apa ya? Tahu Pak, tahu ini apa? Mungkin secara umum karena apa? Saya jualan yang rata-rata di atas 100 tuh, mereka tuh udah merasa berat tuh. Halo? Oke, siap. Lanjut. Pak. Ya, jadi gitu Pak, rata-rata ketika saya jualan yang 200 tuh mereka kebanyakan punya budgetnya tuh di antara 50 atau 100 gitu. Oke. Ya. Relatifnya gimana Pak? Relatifnya itu. Halo? Relatifnya Halo? gimana Pak? Ya, pengertian relatifnya seperti apa Pak? Ya relatif Pak. Relatifnya tuh kan ini apa? Biasanya ada yang apa? Aduh. Kita sharing tuh. Bagaimana Pak? Gimana ya? Mungkin ini Pak apa? Ketika saya jualan yang 200, kebanyakan konsumen tuh yang punya budgetnya tuh di bawah 100 Pak. Gitu. Oke, siap. Bu Ani tadi jawabnya tergantung pembanding. Coba Bu Ani gimana Bu Ani? Bisa jelasin Ibu? Ibu. Ada Bu Ani? Oh, bukan Bu Ani. Ya, halo. Iya, gimana Ibu? Ibu jawab banding gimana Ibu maksudnya? Iya, kalau tadi kan angkanya sampai 1 M ya. Jadi kalau 100 itu pembandingnya yang 1 M ya berarti masuk kecil. Yang di bawah termasuk besar. Jadi jawab yang kayak gitu Kang. Mohon maaf sambil ngasuh bocil. Siap, nggak apa-apa Ibu. Kang Gumilang, menurut saya nggak ada ukuran kecil dan besar. Gimana Kang? Coba Kang. Gimana Kang? Coba minta pendapatnya Kang. Halo? Ya, gimana Kang? Semua ada marketnya. Kalau menurut saya nggak ada ukuran kecil dan besar tuh gimana Kang? Ya kalau menurut saya memang mau harga 100 juta atau 1 M. Entah itu harga 100 juta kecil atau kebesaran, pasti ada aja customer yang tinggal kita tentuin aja marketnya siapa Pak. Itu menurut saya. Yes. Ya, jadi intinya sebetulnya kata mahal, kata kecil itu bukan ukuran. Itu ukuran kita bilang mahal, kita bilang kecil itu sebetulnya karena kita sendiri yang menentukan. Ya. Punten ya. Atau datang ke mall, ibu-ibu lah gitu ya, datang ke mall. Kemudian ketika datang ke mall, saya ngelihat baju, ini harga 400.000. Nah, di pikiran teman-teman itu kalimat yang keluar apa? Aduh, misalkan mahal nih. Wah, kalau udah bilang mahal, sampai kapanpun nggak akan pernah bisa dibeli. Ayo coba, ini kuping saya. Teman-teman bilang mahal ke satu produk ketika belanja nih, itu sampai kapanpun nggak akan pernah bisa dibeli. Jadi bilang mahal, murah, kecil, besar itu sebetulnya pendapat kita. Kita yang menilai itu mahal. Dan parahnya kadang-kadang kita menyebut kata mahal, murah, kecil, besar itu dilihat dari kemampuan kita. Gitu. Kita katakanlah punya penghasilan 3 juta per bulan gitu ya. Ketika nyebut angka 100 juta, mahal. Ya iya karena ngebandinginnya sama diri teman-teman gitu. Kalau membandinginya sama diri teman-teman, sampai kapanpun angka 100 juta itu akan menjadi mahal. Dan kalau sudah terpatri kata mahal, maka kita tidak akan pernah mendapatkan uang dengan segitu. Gitu. Makanya sebenarnya lagi-lagi saya bilang, kalau teman-teman pengen closing banyak, ya harus terbiasa melihat angka-angka besar itu menjadi kecil di mata kita. Caranya gimana? Gampang. Lihat Allah. Ketika teman-teman masih berkata semua mahal di hadapan kita untuk diri kita sendiri ya.
teman-teman belum meyakini belum meyakini Allah bahwa kita bisa mendapatkan itu. Dan ingat, Allah itu maha oke saya nyebutnya. Tuhan itu maha oke. Apa yang teman-teman katakan tertanam di pikiran bawah sadar, Allah tinggal bilang oke. Gitu. Jadi sebelum kita bicara harga mahal ke orang lain, yuk kita lihat diri kita sendiri dulu deh. Ketika ngelihat angka segini pada saat dijual segini, jual segini gitu ya. Berani nggak kita bilang, ini murah ini. Bisa kita beli. Berani nggak kita ngomong begitu? Kalau berani, wah, jos, asli. Saya berani bilang jos. Gak akan lama teman-teman berhasil. Prinsipnya, hilangkan kata mahal, hilangkan kata murah, gitu ya. Karena itu adalah kita sendiri yang menilai. Gitu, ya. Dan apa ya teman-teman? Makin kita punya keyakinan begitu tadi nanti akan mempengaruhi hasil. Gitu. Dan tadi kalau Kang Gun bilang bicara dari sisi market gitu ya. Jadi ketika melihat harga, jangan fokus dengan harganya. Lihat harga ini kira-kira cocoknya untuk orang yang kayak gimana ya. Gitu. Dikasih project properti harga 1M. Nah teman-teman jangan fokus dengan harganya. Karena pasti akan ada yang beli. Nggak mungkin nggak akan ada yang beli. Pasti akan ada yang beli. Persoalannya target marketnya seperti apa gitu. Jadi berpikirnya bukan harganya, berpikirnya target marketnya. Sehingga ketika teman-teman tidak mendapatkan seperti tadi Pak siapa ya Pak lupa saya namanya sudah coba Pak, tapi ternyata yang datang sudah coba beriklan rumah yang 200 juta atau 100 juta, tapi ternyata DP-nya pada sanggup begini. Nah sebetulnya yang salah apanya? Ya tidak ada yang salah, tapi yang pemahaman yang perlu diperbaiki adalah saya mendapatkan proyek harganya sekian, maka tugas saya mencari siapa target market dari proyek ini. Gitu. Kalau teman-teman bisa berpikiran seperti ini, maka nanti ketika menemukan begini tidak closing sama kita penjual, kita nggak sakit hati, kita berpikir oke, dia bukan target market kita. Makanya nanti ada di dalam pelatihan yang lain ya. Ada satu tips buat dari saya yang kalau kita sudah ketemu buyer yang gitu ya, udah tinggalin aja. Karena sudah jelas dia bukan target market. Artinya kita salah beriklan, kita salah menargetkan orang. Kalau udah salah menargetkan orang ya mau gimana gitu kan. Teman-teman pengennya mie ayam gitu ya. Nggak taunya yang datang sotomi gitu. Ya nggak nyambung kan gitu. Ya, nggak nyambung. Makanya kenapa bukan fokus dengan harganya mahal. Ya. Tapi fokus dengan target market. Kemudian juga yang pertama tadi, lokasinya jauh. Lokasinya jauh. Terus gimana? Pertama kita harus yakini dulu bahwa itu lokasinya dekat. Cuman dekatnya dengan apa? Dan rasakan dekatnya itu ketika nanti dibilang dekat dengan rumah sakit ini, dekat dengan kampus ini. Coba experience, jalan sendiri gitu ya. Ke sana, oh benar ya dekat ya. Kalau nggak ada yang bisa, misalkan teman-teman nggak bisa ke lokasi gitu ya, ke lokasi, ya sudah tinggal dicek di Google Map. Ini dekat dengan apa saja sih? Misalkan ini dibuka aja, oh rutenya di di Zoom gitu ya. Oh benar dekat sama rumah sakit. Oh ini ada stasiun kereta nih. Coba ini namanya stasiun kereta apinya apa? Oh stasiun kereta api Cicalengka misalkan. Diketik. Nagrek, perumahan Nagrek, stasiun kereta api Cicalengka. Oh, jaraknya cuma 6,7 kilo. Oh dekat nih benar gitu. Jadi sampai teman-teman betul-betul meyakini bahwa itu dekat. Gitu. Harga kayak begitu. Bukan fokus sama mahal murah, kecil besar, tapi fokus dengan target marketnya. Ya, terima kasih Kang Gumilang. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga. Nah ini, susah dijualnya. Lagi-lagi ya teman-teman, hati-hati dengan kata-kata susah. Tadi kayak saya ambil contoh ke Pak siapa tadi ya, yang saya kasih perkalian. Kalau di awal kita sudah bilang susah, nggak bakalan bisa kita ngejual. Susah.
Ini nggak bakal bisa sold out nih dalam waktu 2 bulan. Nah udah, nggak bakalan sold out. Nggak bakalan bisa. Kita harus yakin dulu gitu. Yakin dulu bahwa ini bisa kita jual. Nah, teknik-tekniknya bagaimana? Nanti itu akan apa ya? Allah akan ngasih cara ketika memang kita punya keyakinan yang kuat bahwa ini bisa dijual. Nanti Allah akan ngasih cara. Caranya bagaimana? Gitu. Tuhan itu sesuai kesanggupan kita. Jadi ketika dikasih project misalkan sekian, yakin bahwa yang mendatangkan proyek dengan harga segini itu adalah Allah atau Tuhan kita. Maka didatangkan kepada saya, dia sudah ukur kesanggupan kita. Dan kalau sudah ukur kesanggupan kita, tidak ada alasan untuk mengatakan tidak bisa dijual. Itu bisa dijual. Karena Allah izinkan proyek dengan harga itu masuk ke kita. Seperti itu. Ya, jadi singkirin nih kata-kata susah dijualnya. Project harga berapapun, target marketnya pasti ada. Pasti ada. Nah, kemudian jika salah target market, apa yang perlu diperbaiki? Oh, mungkin cara jualnya. Cara jualnya misalkan, oh ternyata yang lebih banyak Instagram. Ya sudah, masuk ke Instagram. Nanti Kang Ilmi ada materi Instagram marketing, Facebook marketing. Saya juga nanti ada materi marketplace, FB gitu ya, ada materi TikTok, YouTube, copywriting dan sebagainya. Gitu. Nah, target market kita adanya di mana nih? Di Facebook kah, di Instagram kah, di YouTube, TikTok dan sebagainya. Gitu ya. Nanti kalau misalkan sudah ketemu di mana, lakukan di situ. Kan nggak bisa, lagi-lagi ingat, ini pikiran bawah sadar, hati-hati. Hati-hati. Ketika kita lagi-lagi ketika sudah tahu nih, oh ternyata masuknya lewat Facebook nih, gitu. Cek ada nggak yang bisa ngajarin saya? Oh ternyata ada Kang Ilmi. Ya sudah deketin Kang Ilmi, traktir makan, traktir kopi, gitu ya. Atau ya deketin lah pokoknya ya, deketin gitu. Bahkan kalau perlu ngobrol secara personal kan ininya apa sih yang perlu saya lakukan tuh bagaimana biar Facebook saya menjadi efektif agar saya tidak boncos tuh gimana. Terus deketin. Kenapa? Karena kita tahu, oh jualan untuk mendapatkan target market yang tepat tuh di sosial media ini. Sudah fokus di situ. Jangan hamburkan waktu hanya berdasarkan pada apa yang bisa kita lakukan. Kalau kita sebagai marketing, fokusnya bukan diri kita, fokusnya target market. Target market ada di mana? Di situ kita bermain. Ya. Dan tadi ingat hilang kata susah. Kang, saya nggak bisa bikin video. Ah, di sini udah disiapin. Bagaimana cara optimasinya? Nggak bisa gambar. Di sini udah disiapin. Gambar ada, copywriting ada. Kang, saya nggak bisa website. Di sini sedang dibikin landing page khusus untuk marketing. Ayo, mau apa lagi? Kang, orang-orang pada nggak tahu. Insya Allah kita akan kerjasama sama 40 influencer, teman-teman. Bayangin, 40 influencer. Nggak nanggung-nanggung. Jadi, terus apa lagi yang harus meragukan kita gitu ya? Jadi ketika teman-teman masih berkata susah dijualnya, ini ada something pikiran bawah sadar yang perlu teman-teman koreksi, perlu teman-teman evaluasi. Gitu. Oke. Nah, yang terakhir sulit beli cash. Nah, ini. Ya, tadi yang pertama apa? Lokasinya jauh. Yang kedua, harganya mahal. Yang ketiga, susah dijualnya. Dan yang keempat, sulit beli cash. Teman-teman, saya pernah dulu di Kampung Kurma. Kampung Kurma itu ada 7.520 unit terjual. 80% terjual cash. Itu dahsyat. Ya teman-teman marketing dahsyat banget. Kok bisa? Yes, karena kita tanam ini. Kita yakinkan bahwa ada buyer di luar sana yang bisa beli cash. Maka pikirannya mulai sekarang tanam. Karena gini teman-teman, kan beli cash juga enak ya sebenarnya buat kita ya. Kalau kredit kan secara apa namanya, secara komisi juga lama turunnya. Tapi kalau cash kan langsung turun. Kenapa kita nggak mencari yang mudah buat diri kita? Kalau untuk yang ini, cari yang mudah buat diri kita. Sulit beli cash gitu, ya makin sulit. Ini gampang cari pembeli cash, insya Allah ketemu, insya Allah ketemu. Banyak pelajari gitu ya.
Dulu waktu pas pertama kali saya masuk properti, saya masuk di Facebook teman-teman, Facebook Group. Waktu itu Facebook Group masih hot banget, bisa jualan properti. Satu hari saya berikan sampai dengan 100 iklan ya, masuk ke beberapa grup gitu. Tiap pagi jam 5:30 pagi sampai dengan jam 6:30 itu saya kotak-katik di grup. Kemudian sore jam 5 ya sampai jelang maghrib itu saya ngiklan lagi, dan terakhir malam saya ngiklan. Terus ngiklan gitu. Ternyata di situ saya tidak menemukan buyer cash gitu kan. Karena kebanyakan bayarnya itu sifatnya ya kredit, nyarinya KPR, udah gitu pengennya yang murah-murah lagi, harganya 100 juta segala macam. Saya ngobrol dong sama guru saya. Coach, ini apa yang salah gitu kan. Kamu salah tempat, bukan di situ tempatnya. Di mana? Di YouTube. Apa yang saya lakukan? Udah, saya gali YouTube, saya belajar YouTube. Dari nol sampai dengan ngerti gitu, dari jam 8 pagi sampai jam 2 malam selama 3 bulan saya pelajari YouTube sampai akhirnya saya mengerti, dan ternyata apa yang dikatakan guru saya benar. Tapi lihat pengorbanannya, saya butuh waktu 3 bulan untuk mendominasi YouTube. Saat itu teman-teman, yang saya rasakan buyer-buyer yang dapat dari YouTube adalah buyer-buyer cash, dan cirinya adalah dia nelfon, bukan WA. Nelfonnya jam berapa? Di atas jam 10 malam. Nih, jadi buat teman-teman yang pengen dapat buyer cash ya, kalau nanti ada buyer yang tiba-tiba nelfon jam 10 malam ke atas gitu, itu udah yakin aja itu hot buyer. Mereka yang nelfon jam 10 ke atas itu adalah mereka yang biasanya punya kesibukan di pagi hari sampai nggak punya waktu untuk buka online gitu ya. Dan bisa jadi mereka itu ada di luar kota sambil istirahat, mereka buka YouTube, mereka buka TikTok, mereka buka video-video yang menenteramkan emosi mereka gitu ya. Taunya pas di scroll ketemu video kita, diteleponlah kita. Jadi di awal tuh dia sedang mencari informasi tentang proyek kita. Memang tidak akan langsung closing karena buyer cash itu biasanya nggak akan langsung closing. Gitu. Di situ nanti pentingnya pendekatan. Nanti di materi pada saat di sini gitu ya, kita akan geder habis gitu ya teman-teman. Rencana saya seminggu sekali kita akan mulai training di sini secara offline, 2 kali secara online gitu ya. Dan pastikan teman-teman yang di eksklusif member KBP itu harapan saya tidak menghilangkan satu materi pun. Kenapa? Karena setiap materi itu ada dagingnya, dan setiap ada materi pastikan dipraktekkan. Dan kalau itu materi mindset, pastikan yakini dan terapkan gitu dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk yang ini. Ya. Sulit beli cash itu hilangkan. Banyak kok buyer yang bisa beli cash. Tinggal pelajari nanti target marketnya di mana dan caranya seperti apa, gitu. Ya, jadi itu 4 kalimat yang perlu teman-teman sadari ya. Yang pertama, lokasinya jauh. Jadi mulai sekarang berpikirnya semua lokasi dekat. Yang kedua, harganya mahal. Tidak ada harga yang mahal dan tidak ada harga yang murah. Yang ada adalah target market yang kurang tepat. Yang ketiga, susah dijualnya. Nggak ada yang susah. Nggak ada yang susah. Gitu. Yang penting kita mau belajar prosesnya, menikmati prosesnya. Dan yang keempat, tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Buyer yang beli 1M itu banyak. Contohnya Kang Ilmi, itu Kang Ilmi berkali-kali dapat bayar cash 1M. Gitu. Ya. Teknisnya bagaimana, caranya bagaimana, itu macam-macam teman-teman. Ya, cara ikhtiar untuk iklannya ada. Ikhtiar di luar iklannya itu pun ada, gitu. Nanti pada saat di sini gitu dan di online nanti saya akan share beberapa teman-teman saya yang sering kali berhasil bisa mendapatkan buyer cash itu apa rahasianya. Saya akan bongkar nanti di materi berikutnya gitu ya. Dan makanya saya bilang pastikan teman-teman bisa mengikuti semua materi dari awal sampai dengan akhir. Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman gitu ya, kita mau berubah nggak? Dari yang tadi 4 itu ya, jika 4 itu sudah menjadi pikiran bawah sadar kita selama ini ya, maka kita mau berubah nggak? Kalau mau berubah, belok gitu ya, berani belok. Nah, berani belok ini apa artinya? Berani melawan pikiran kita sendiri, berani melawan keyakinan kita sendiri, berani melawan apa yang selama ini kita pahami dan itu ternyata negatif buat kita. Pertama, gimana caranya biar berubah? Kita harus yakini dulu bahwa apa yang kita yakini hari ini tentang yang 4 tadi itu negatif buat kita. Itu nggak baik buat kita. Itu buruk buat penghasilan kita. Segera belok. Belok. Paksa diri kita untuk belok. Gitu ya.
Nah, gimana caranya? 4 hal, teman-teman. Pertama, tambah pengetahuan kita, gitu ya, yang akan melahirkan banyak ilmu-ilmu baru, ya. Dan pengertian tambah pengetahuan, misalkan apa? Banyak sharing lagi sama orang, berguru sama orang yang teman-teman kenal, gitu ya. Terutama pengetahuan-pengetahuan yang berhubungan dengan keinginan teman-teman, gitu ya. Dan pastikan setiap hari harus selalu bertambah. Ya, saya punya komitmen 1 hari paling enggak baca 1 lembar. Ya, entah itu e-book, entah itu apa, tapi 1 hari saya baca 1 lembar. Nah, kita punya nggak komitmen itu? Karena apapun, kalau kita nggak upgrade diri kita, teman-teman, lama-lama kita akan turun. Itu yang pertama. Yang kedua, ubah pergaulan kita. Saran saya marketing jangan kebanyakan gaul sama developer. Ya, apalagi marketing properti. Jangan kebanyakan gaul sama developer, jangan kebanyakan gaul sama bisnis, orang yang berbisnis dan bisnisnya itu nilai harganya lebih rendah daripada kita. Coba melihatnya ke atas, gitu ya. Ketika bergaulan itu melihatnya ke atas. Cari proyek yang lebih mahal daripada yang kita jual hari ini. Dan temukan orang yang bisa ngejual itu. Teman-teman menemukan orang-orang yang seperti itu, maka teman-teman akan melihat, harga gua tuh kecil ya sebenarnya. Melihatnya ke atas, ya, bukan ke bawah. Cari proyek-proyek ketika misalkan ditawarin nih sama KBP 300 juta. Sudah mulai cari. Cari yang lebih dahsyat lagi. Yang 500 juta, yang 1M. Gitu. Ubah pergaulan kita. Karena kalau pergaulan itu menentukan penghasilan kita. Saya ambil gambarannya nih kayak Pak Bu Ani ya misalkan ya. Bu Ani, kalau Bu Ani ingin mendapatkan puluhan juta selama sebulan, maka mulai sekarang ubah pergaulan. Cari minimal 4 orang sekitar kita yang penghasilannya di atas kita. Yang puluhan juta juga. 4 orang paling tidak. Kalau 1 orang kurang, 4 orang. Siapapun yang punya target di sini, yang punya keinginan, pengen punya penghasilan puluhan juta, atau pengen punya penghasilan ratusan juta, maka teman-teman ubah circle pergaulannya. Saya teman-teman, akhirnya bisa mendapatkan ratusan juta, tahu nggak kenapa? Saya waktu itu ikut apa ya bahasanya pengajian ya. Jadi penasaran kan saya ini gimana sih ya teman-teman kok bisa apa ya? Gimana ya caranya dapat ratusan juta gitu ya? Alhamdulillah di dalamnya saya dikenalin sama seorang kawan namanya Aam, gitu, dan Aam ngajak saya ngaji. Nah di pengajian itu, masya Allah, saya ketemu sama siapa? Pertama sama Ahmad Zaki. Ahmad Zaki itu yang punya bukalapak.com. Dan kita tahu penghasilan Bukalapak itu triliunan. Yang kedua Bobby. Bobby itu punya perusahaan properti yang cukup besar di daerah TB Simatupang. Itu dulu dia ada di GDC ya, Grand Depot City. Kemudian sekarang pindah kantornya di TB Simatupang, gedungnya aja udah berapa lantai gitu. Dan saya sempat ketemu sama Bobby bilang, saya nanya direkturnya, direkturnya orang mana nih gitu. Kayaknya bukan orang Indonesia. Saya tanya kan, Bob, itu direktur orang mana? Orang Singapura kan. Gaji berapa? 100 juta Kang. Wah, dahsyat saya bilang. Gila gitu ya. Ada orang Indonesia yang bisa gaji orang asing 100 juta ya. Sebulan 100 juta. Udah kebayang berarti kan omsetnya berapa gitu. Kemudian ketemu sama Andinata, Fauzan Handriawan, teman-teman bisa cek tuh mereka itu siapa gitu ya. Andinata juara wirausaha muda mandiri tahun berapa. Fauzan Handriawan juga sama juara wirausaha muda mandiri tahun berapa. Andinata fokus di pengembala kambing sampai akhirnya menjadi Raja Akikah. Kalau teman-teman tahu Raja Akikah, nah itu salah satunya dari Andinata. Fauzan Handriawan dia punya peternakan lele terbesar sekarang di Indonesia. Gitu. Lalu bertemu lagi sama Ari Cerdas Mulia, cerdasmulia.com ya, gitu. Dia kuliahnya di Harvard, gitu. Saya ketika bertemu dengan mereka, perasaan pertama kali saya apa? Pasti kita minder gitu kan. Tapi kita nggak boleh larut. Ingat, minder itu di pikiran bawah sadar. Wah, gue nggak boleh larut nih. Udah kita ngobrol gitu kan dengan Ahmad Zaki, bagaimana
pengalaman dia dari 0 sampai dengan sekarang punya saham di sana meskipun cuma paling kecil gitu ya, tapi dia sudah punya saham di sana. Kitabisa.com yang ternyata perjalanan tidak apa namanya sampai dia punya income sekian itu butuh waktu 1 tahun untuk tidak mendapatkan uang sama sekali dari usahanya dia. Dahsyat. Kemudian Fauzan Hanggriawan yang itu harus apa namanya peternakan lelenya itu berapa kolam gitu ya, itu kena banjir gitu. Dan di situ saya belajar, wah benar gitu. Dan gara-gara itu apa teman-teman, akhirnya saya termotivasi. Mereka bisa, kenapa gua nggak bisa? Dan alhamdulillah Allah izinkan gitu. Jadi tips yang kedua ini ya, itu juga tips yang memang sudah pernah saya terapkan teman-teman. Dan saya yakin circle teman-teman juga banyak kok yang produktif. Yang penting satu, melangkah, temui, dekati mereka minimal 4 orang gitu ya, dan hilangkan perasaan minder gitu. Yang ketiga, baca dan baca ya. Teman-teman harus berani baca gitu ya. Baca. Sekarang tuh udah banyak loh, saya ngasih tahu nih bocoran di Shopee. Itu udah banyak e-book berkualitas yang dijual di Shopee yang harganya cuma 1.500 perak. Masa iya teman-teman nggak punya uang 1.000? Nggak mungkin, saya nggak percaya di sini mah. Di sini kan orang-orang punya puluhan juta ya. 1.000 perak sampai dengan 3.000 gitu. Ada buku-buku produktif di sana. Cari, baca gitu ya. Teman-teman nggak ngerti teknik closing, cari ketik teknik closing di Shopee, teknik closing e-book gitu. Nanti muncul. Teman-teman nggak ngerti bagaimana caranya bercakap-cakap lewat pembeli lewat WA. Tinggal ketik cara bercakap-cakap lewat pembeli atau cara mengclosingkan pembeli via WA. Teman-teman nggak ngerti YouTube marketing, tinggal ngetik YouTube marketing. Sekarang semuanya serba gampang loh, asli serba gampang. Kenapa saya bisa menjadikan teman-teman gambar sekian ratus, copywriting sekian ratus, karena sekarang semuanya sudah serba otomatis, sudah ada AI. Dan kenapa saya bisa terapkan itu? Karena baca. Ya, jadi coba sekarang kita buka diri kita, ya, buka diri kita, tantang diri kita. Selagi ilmu pengetahuan dijual murah, beras boleh mahal, bensin boleh naik, tapi pikiran kita itu jangan sampai kosong. Mau beras naik, mau bensin naik, tapi kalau pikiran kita terus berkembang, beras yang naik tidak terasa naik, sama aja harganya. Gitu ya. Sama aja, bensin naik sama aja harganya. Kenapa? Karena kita upgrade terus kemampuan kita. Ya. Dan yang terakhir ini yang terpenting, setelah tambah pengetahuan, baca, pergaulan, ambil pengalaman baru dari semua nih. Dari pengetahuan kita, oh kita tahu nih ternyata selama ini cara mendekati pembeli kita salah. Gitu kan. Cari pengalaman baru. Kita lihat, baca buku. Oh, ternyata begini tuh cara teknik melakukan percakapan terhadap pembeli seperti ini. Praktekin dulu. Terus pengalaman berharganya dari mana? Dari pergaulan kita. Kamu gimana sih? Bisa sukses, bisa dapat pembeli itu gimana sih caranya? Itu Mas Ahmad di Bukalapak tuh gimana sih caranya biar dapat pembeli? Nanti dia akan sharing tekniknya begini. Oke. Ya. Jadi dari semua 3 ini, endingnya tetap teman-teman berani ambil pengalaman baru. Gitu. Berani ambil pengalaman baru. Ya. Teman-teman apalagi yang belum punya pengalaman di bidang properti, sudah. Coba mulai sekarang nih, satu ya, langkah pertama ya. Mulai tambah pengetahuan kita tentang properti. Cari sebanyak-banyaknya referensi tentang properti. Properti itu apa sih? Properti itu jenis-jenis properti itu apa sih? Kemudian harga-harga properti itu berapa aja sih? Apa sih tips sukses di properti? Apa sih tips sukses jualan di properti? Itu di YouTube udah banyak banget. Tinggal persoalannya kita mau dengerin apa enggak gitu. Udah banyak. Bahkan teman-teman nggak perlu dengerin saya sebenarnya. Gitu ya. Bisa teman-teman pelajari di yang lain gitu. Ada guru-guru yang lebih hebat daripada saya. Gitu. Saya mungkin hanya memfasilitasi teman-teman biar lebih berhasil. Begini loh caranya, begini gitu. Dan saya pun tidak akan memberikan satu cara gitu ya. Kenapa? Karena hari ini belajar itu bisa dari berbagai macam. Dari YouTube bisa, TikTok bisa, YouTube bisa.
Kalau teman-teman nonton video panjang, ya udah buka TikTok, ketik cara begini. Itu kan muncul banyak pengetahuan. Gitu. Ya. Dapat caranya, saya cari di pergaulan kita orang-orang yang sudah pernah menerapkan begitu siapa ya? Kalau nggak ada, berarti kita harus masuk ke dalam orang-orang yang pergaulannya kira-kira akan bisa menambah pengetahuan yang belum kita pahami pada saat kita mempelajari itu. Misal di KBP gitu ya. Jadi teman-teman nggak ngerti nih properti, coba buka dong tentang properti, gitu banyak di mana di YouTube. Tapi masih nggak ngerti-ngerti. Ah yaudah cari video singkat, cek di TikTok, dibuka gini-gini. Masih kurang paham juga. Oke, berarti saatnya saya masuk ke langkah yang kedua, cari pergaulan. Misalkan ke komunitas. Gabung di komunitas. Nggak harus broker properti Nusantara juga, enggak, mungkin bisa yang lain juga gitu ya. KBP Nusantara adalah salah satu wadah yang bisa memfasilitasi teman-teman untuk bisa menambah pengetahuan juga sekaligus melengkapi apa yang sudah teman-teman pelajari. Gitu. Pergaulan dari diubah lagi pergaulan. Oh, ketemu akhirnya Pak Soleh ketemu sama Pak Andi, Pak Anto, gitu, ketemu sama Bu Ani. Nanti sharing-sharing di sana. Gimana sih? Kamu gimana sih? Gitu. Nah, orang yang nggak closing, kumpul sama orang yang pernah closing. Gitu ya. Jangan orang yang closing kumpul sama yang semua nggak closing. Nah, ini susah ini nanti. Saya bilang tadi, teman-teman dipengaruhi sama 4 orang terdekat. Cari 4 orang terdekat. Kalau teman-teman pengen closing, cari 4 orang yang biasa closing. Itu wajib dicari kalau teman-teman mau closing. Gitu. Karena kalau misalkan orang yang nggak closing gitu ya, ketemu sama orang yang nggak closing, jadinya curhat. Iya aku susah. Oh, udah semua yang muncul kata susah, kata jauh lagi. Akhirnya apa? Tertanam di pikiran bawah sadar dan itu nantinya nggak bagus buat kita. Gitu ya. Jadi pastikan 4 ini betul-betul teman-teman lakukan sesegera mungkin. Gitu ya. Sehingga circle teman-teman udah benar, pengetahuan teman-teman udah benar, sering baca juga, tinggal kita prakteknya. Gitu. Dan dalam hal ini KBP insya Allah pada tanggal 27 April besok ya kita akan ada 3 materi ini sebetulnya, tapi materi ini kita akan kupas lebih dalam lagi gitu. Jadi benar-benar dalam. Jalankan 7 hal ini kalau mau raih 30 juta dalam tempo sebulan. Di sini saya kasih tips dan trik pengalaman yang pernah saya berikan ke teman-teman semua. Materi kedua, 6 cara termudah mendapatkan puluhan calon buyer properti tertarget. Nah, ini kan persoalan teman-teman tadi gitu kan. Buat mereka-mereka yang berpikir harga mahal datang di materi kedua. Ya. Buat mereka-mereka yang berpikir susah dapat 30 juta, datang di materi pertama. Gitu. Nah, buat teman-teman yang memang kesulitan mengatur waktu, kita ada juga materi 3, habit waktu produktif meraih income 30 juta. Jadi dari mulai mental, kemudian cara, dan terakhir adalah membangun habit waktu. Jadi pulang dari acara tersebut, teman-teman sudah punya pertama mental yang harus saya bangun apa, yang kedua teman-teman sudah punya caranya bagaimana, dan teman-teman sudah punya ngatur waktunya seperti apa. Nanti saya akan kasih gambaran kalau untuk karyawan ngatur waktunya begini loh. Kalau untuk pengangguran ngatur waktunya begini loh. Kalau untuk pengusaha saya cek dulu dia usaha apa. Oke, usaha madu misalkan. Oke, usaha madu bagaimana nanti pengaturan waktunya. Usaha travel. Oke, usaha travel misalkan karyawannya ada berapa, bagaimana ngatur waktunya. Gitu. Yang jelas niatin 30 hari pertama saya harus dapat income 30 juta. Gitu. Ya. Oke, itu mungkin gambaran saya teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan saya kembalikan pada Kang Ilmi. Maka Kang Ilmi. Oke, Kang Sakti, mantap sekali ya. Nah, teman-teman tadi sudah mendengar 4 ya kalimat yang tidak boleh diucapkan oleh property trainer ya, teman-teman yang siap mengejar income 30 juta sampai 100 juta, ratusan juta ya. Nah, mungkin sekarang 21.27. Kang 5 menit. Iya, barangkali ada yang mau bertanya ya, Kang ya. Saya terlalu malam ya. Atau mau sampai jam 12 malam? Saya siap menemani Kang Sakti lemas. Oke, maka barangkali teman-teman ada yang mau bertanya 1 atau 2 pertanyaan ya, mungkin ya Kang ya.
Siap. Barangkali ada yang mau open mic atau mau di chat juga boleh pertanyaannya. Ya, Mangga. boleh. Chat juga boleh. Di chat boleh atau open mic juga boleh. Mangga. Bagi teman-teman yang mau di chat boleh, yang mau open mic juga mangga. Silakan. Ada yang mau bertanya? Atau sudah jelas? Mungkin ada yang bertanya dulu. Mungkin. Kesan teman-teman bagaimana dan apa insight yang teman-teman dapat? Nah, kayak sebelum ke situ ya barangkali mungkin ada yang mau bertanya dari materi yang tadi sudah disampaikan oleh Coach Sakti. Di chat atau di open mic boleh, mangga. Kalau mau open mic langsung aja buka open mic-nya. Oke. Saya Oke, sambil menunggu ya Kang ya, sambil menunggu Kang. Mungkin satu pertanyaan Kang. Tadi ada 4 kalimat ya Kang ya. Salah satunya apa namanya? Jauh ya, lokasinya jauh gitu ya. Lokasinya jauh. Ya karena tadi betul ya, mindset-nya tuh diukur dari mungkin lokasi dia rumah tinggal gitu ya. Nah, Di rumah tinggal. Kang, Iya. betul. Nah, mungkin kebayang nggak Kang, kan Akang dulu tinggal di Bogor, jual yang di Bandung. Misalkan nih kita banyak rekan-rekan gitu yang kemarin saya lihat tuh daftar tuh ya ada yang dari Medan juga, ada yang dari Bogor, ada kemudian ada yang di Tangerang gitu. Bagaimana mereka agar mereka itu atau teman-teman yang di jauh itu bisa satu framing dengan Akang bahwa jual nanti yang kita mau launch nanti, yang mau kita launching program nanti itu mudah banget gitu ngejualnya. Bukan pertanyaan ya, mungkin lebih ke Pertanyaan keren sih, benar. ngejelasin Cuman detailnya. sebelumnya saya mau nanya dulu, di sini emang yang paling jauh di mana coba? Nah, makanya coba ya, yang join Nah, sekarang yang join 23 paling orang, yang jauh paling jauh di di mana? mana? Coba semua sebutin. Pak Tok, Bandungnya di mana? Bu Ani di mana? Kang Syamsir di mana? Pak Soleh di mana? Ayo. Saya pengen tahu yang paling jauh di mana. Jogja, siap. Lagi. Jogja nih. Bu Leli di mana? Jakarta Timur. Jakarta Timurnya di mana, Ibu? Depok. Oke. Yusuf Depok. Terus Buah Batu, siap. Dekat Buah Batu ya. Buah Batu mah dekat. Taman Mini, Pak. Taman Mini, siap, Mini, Ibu. ya betul dekat semua Taman Mini. Lanjut. Tasik. Tasik dekat itu. Ranca Ekek dekat ya, Kang? Ya Ranca Ekek dekat ya, nanti Ranca dekat Ekek mah Ngalengka Unggul tahu. dekat Calengka. Bandung Kota, ada lagi yang lain? Kiang Roke di mana, Kang? Kiang Roke tes. Jalan Kiang Roke saya kurang tahu. Ya kalau Soreang ya? Banjaran Soreang saya nggak tahu. Tahu Soreang. topik Kiang Roke saya nggak tahu. Tangsel, Jatinangor, oke. Jatinangor, oke. Tasikmalaya. Ini tadi. Yang paling jauh berarti di Jogja. Nah, Jogja. pertama Rabil, saya ya. apresiasi banget nih buat Kang Rabil ya, saya nyebutnya Kang aja nggak apa-apa ya. Kang Rabil. Mas Rabil ya. Mau ngikut materi dari Jogja gitu ya, dari Jogja. Berarti kan pertama ya dengan Kang Rabil ikut ada sebuah keyakinan bahwa Mas Rabil bisa menjual ini. Gitu. Terus yang kedua, kabar baiknya Kang Ilmi ya. Kita itu ada sistem, Kang. Ada sistem karena saya sendiri kan pengalaman sebagai marketing, pernah jualan juga, maka saya tahu, saya bisa merasakan kesulitan teman-teman semua kalau jualan itu biasanya yang paling diinginkan, yang paling mengalami kendala yang biasa dialami oleh sebagian marketing properti itu apa gitu kan. Satu, misalkan ditemenin di lokasi. Gitu kan ya. Jadi takut gitu bayar yang ada itu nggak ada yang nemenin di lokasi. Gitu. Terus kemudian kalau nggak ada yang nemenin takut juga bayarnya diambil sama orang lain kan gitu. Nah, itu satu. Nah,
Ditemenin di lokasi ini, teman-teman gak usah khawatir buat Kang Rabil atau siapapun yang berasal dari manapun ya. Lagi-lagi saya katakan tugas teman-teman saya arahkan hanya mencari leads. Ya, mencari leads. Mencari calon pembeli. Calon pembeli apa? Saya kasih bocoran nih. Padahal materi ini saya nanti di materi tanggal 27 April nih Kang, saya akan bocorinnya, detailnya ya. Tapi nggak apa-apa, saya kasih bocoran sekarang. Mencari calon buyer untuk hadir di acara gathering. Gitu. Terus gimana Kang? Produk, teman-teman nggak perlu ini. Yang penting gunakan segala cara, gimana caranya mereka itu mau hadir dulu di acara gathering. Gitu. Jadi bukan teman-teman yang mengclosingkan, bukan teman-teman juga yang harus mengantar buyer, tapi nanti kita sudah ada sistemnya, sudah ada, mereka akan dikumpulkan dalam satu satu ruangan gitu ya, bisa satu ruangan atau satu wilayah, dan nanti saya langsung nanti yang akan di panggung teman-teman. Saya langsung yang akan di panggung, yang akan membantu penjualan teman-teman semua, dan insya Allah ya dengan izin Allah, dengan doa teman-teman semua, saya akan bantu untuk meng-closingkan. Jadi tim developer akan menjelaskan tentang product knowledge-nya, saya akan dorong pembeli teman-teman semua untuk membeli pada saat itu juga. Gitu. Dan di kita nanti teman-teman nggak perlu publish untuk harga. Kenapa? Karena harga tidak akan kita launch pada saat teman-teman beriklan. Jadi teman-teman nggak usah pusing. Harganya berapa? Ibu, hari ini kita sedang dalam tahap pre-launching. Gitu ya. Rencana nanti harganya itu baru akan di-launch sekitar segini. Tapi kisaran harganya segini lah Bu. Gitu. Cicilannya mulai segini. Kabar baiknya, Ibu ada promo begini. Kalau Ibu tertarik silahkan Ibu hadir di acara gathering. Kira-kira Ibu bisa hadir di pagi hari atau siang hari. Langsung tembak seperti itu. Nanti saya kasih tahu caranya bagaimana. Jadi nggak ribet-ribet nanti ngomong sama bayarnya. Dan saya memperhatikan itu karena saya sadar gitu ya. Kebanyakan kita kayak tadi Bapak siapa ya, ketika lobby sama buyer, ketika dikasih tahu harga langsung mental kan gitu. Kenapa? Karena emang kebanyakan orang Indonesia kalau udah tahu harga kabur. Ibu-ibu tahu tuh biasanya ngecek gitu ya baju misalkan di Shopee, oh harganya segini, udah langsung di scroll tidak sesuai daya beli langsung pindah gitu ya. Itu yang pertama. Jadi nggak usah teman-teman nggak perlu khawatir mau dimanapun, yang penting cari leads agar mereka mau datang ke acara gathering. Dan gathering itu target kami ada 100 orang. Saya yakin dan saya doakan di sini masing-masing bisa mendatangkan 5 orang. Amin ya robbal alamin. 5 orang itu insya Allah sudah penghasilannya udah lumayan, itu udah berapa ya? Ya segitulah nanti Kang Ilmi yang hitung urusan itu. Ya. Jadi hanya mencari leads. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang pernah saya presentasikan waktu pas di grup ya. Teman-teman nggak kita biarkan cara nyarinya bagaimana gitu ya. Tapi cara nyarinya kita akan kasih tools-tools yang memang teman-teman bisa mudah untuk memasarkan. Begitu. Ya, seperti itu. Gitu Kang, itu gambaran singkatnya ya tentang kemudahan yang kita berikan buat teman-teman dari lokasi manapun. Sehingga kalau buat saya sih udah harusnya udah simple, apalagi kita kasih landing page juga gitu kan. Nanti Kang Ilmi ngajarin FB Ads juga gitu. Wah, udah enak banget kalau kata saya mah gitu. Alangkah lebih baik ya kalau misalkan teman-teman dari jauh gitu ya, saran saya coba alokasikan waktu 1 hari aja di tanggal 27 April. Syukur-syukur bisa nginep ya, nanti kita ngobrol bareng lebih banyak, lebih detail sama kami. Ya teman-teman juga tahu pulang itu sudah dapat detail gambarannya, saya harus bagaimana, saya harus apa. Itu udah enak. Seperti itu. Buat yang nggak bisa hadir gimana? Udah yang penting ikut Zoom online aja rutin terus. Untuk eksklusif KBP insya Allah ada materi online-nya dan materi teknis juga. Gitu Kang. Oke. Thank you Kang. Berarti benar-benar teman-teman jangan menjadi masalah kalau teman-teman tinggal di luar kota, insya Allah bisa memasarkan produk KBP. Ini ada yang di chat nih Kang, dari Pak Syamsir. Kadang permasalahan utama
Tanpa setahu kita, konsumen datang sendiri ke lokasi dengan modal mereka nyari lokasi di Maps. Di lokasi ketemu dengan marketing lain, diambillah oleh marketing yang handle di lokasi. Itu gimana, Kang? Ini mungkin permasalahan agent pada umumnya ya. Memang Ya, seperti ini curhat nih Mas Samsil nih. Kayaknya Kang Kayaknya Ilmi juga pernah mengalami ini ya, Kang. Hampir ya. Apalagi Coach Sakti. Udah berpuluh-puluh tahun. Gimana, Coach? Ya, siap. Gini, Mas Samsir ya. Yang pertama, ini memang problem kita bersama ya. Dan saya bilang tadi bahwa sebelum saya menyusun sistem, saya mencoba untuk memperhatikan kesulitan teman-teman apa. Dan salah satu yang saya pikirkan adalah itu. Gitu. Jadi gimana caranya biar marketing kita tidak diambil oleh yang lain. Jadi dari KBP ini adalah partner resmi dari developer ya, teman-teman. Jadi project nanti yang dijual KBP itu sudah pasti tidak akan diambil oleh marketing lain, gitu ya. Karena terdata sama kami. Nanti kita kasih tahu bagaimana. Jadi sebelum mereka survei, gitu ya, ada beberapa treatment yang harus teman-teman lakukan. Kayak misalkan, kenapa mereka bisa datang sendiri ke lokasi? Karena mungkin kita sudah share lokasi, ya, share lokasi sebelum ada percakapan-percakapan tertentu gitu. Jadi mereka memilih untuk datang sendiri. Sehingga hal yang pertama yang perlu kita lakukan, mungkin cara berkomunikasi kita harus diperbaiki. Sehingga kita nggak ngasih lokasi sejak awal. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di lokasinya teman-teman nggak perlu khawatir, insya Allah marketing lapangannya itu sudah berakad juga dengan KBP, sehingga ketika nanti ada pembeli yang berasal dari teman-teman semua, siapapun dia, mau dari agensi lain atau dari siapapun gitu ya, kita akan tanya dulu dapatnya dari mana. Dapat dari online, oke. Online-nya dari apa? Dari Facebook atau apa? Oke, kalau misalkan dia ngasih tahu, Ibu maaf bisa lihat chatnya. Jadi kita ada SOP-nya, ya. Ada SOP-nya dari mulai mereka pengen datang dan ke lokasi mereka nggak nyasar, dan ketika sampai lokasi mereka nggak diambil sama marketing lain, insya Allah kita sudah susun SOP-nya Mas Syamsir. Gitu. Yang penting nanti datanya di Mas Syamsir, percakapannya ada gitu ya, sehingga nanti bisa kita track. Nah terus gimana kalau seandainya ada dua marketing yang mendapatkan bayar yang sama? Kan sering kejadian tuh, misalkan saya sama Kang ini ada bayarnya sama. Nanti kita lihat siapa yang lebih banyak mengedukasi. Itu satu. Yang kedua, siapa yang duluan mengedukasi. Jadi kalau misalkan cuma dia masuk doang tapi teman-teman tidak handle, itu kami tidak anggap teman-teman melayani pembeli. Yang kami anggap adalah mereka yang melayani pembeli. Gitu ya. Mereka yang mengedukasi lebih banyak, mereka yang punya hak. Seperti itu. Oke. Nah, itu Mas Rabil, pertanyaan buat Kang Ilmi kalau itu. Silakan Kang. Oke. Mas Rabil, budget berapa Kang kalau main di FPS biar dapat leads? Budget itu nanti kita akan harus dilihat dulu dari harga unit ya. Karena kalau harga unitnya di bawah berbeda banget ya. Di bawah 300, di atas 300, di bawah 500 juta, di atas 500 juta, dan di bawah 1M. Ada yang di atas 1M itu benar-benar beda-beda banget budget per leads-nya. Karena semakin cakupan, semakin tinggi harga unit, otomatis kan semakin jangkauannya juga kan semakin besar ya. Karena yang punya duit dengan harga 1M pasti lebih sedikit dibanding dengan yang punya uang di bawah 1M ya. Kemudian memang karakteristiknya ketika jangkauannya lebih meluas dan niche market ya. Apalagi untuk yang punya uang 1M, harga rumah 5M misalkan. Otomatis kan niche market banget ya yang punya uang segitu ya. Otomatis jangkauannya semakin meluas, harga budgetnya semakin besar, sehingga CPA-nya atau CPC-nya, cost per kliknya, kemudian ada juga yang CPA-nya, biaya hasilnya, itu biasanya lebih besar juga. Nah, makanya kalau ditanya budgetnya berapa, nah saya mesti lihat dulu harga rumahnya berapa. Kayak gitu. Jadi mesti berapa. Kalau pengalaman saya sih, contoh waktu itu harga 900 jutaan, kadang kalau kita 700 jutaan,
kita bisa dapat CPA itu ketika habis di angka 3 jutaan. Ya, tapi kan kalau dari 700 jutaan dapat misalkan 2% aja. 700 kali 2% aja udah dapat 14 juta. 14 juta ya kalau kita CPA-nya 3 juta itu artinya yang jadi ya, yang jadi akad ya, yang jadi akad, yang jadi booking dan akad ya masih ketutup lah. Berarti masih sekitar ada 11 jutaan yang masih kita dapat. Dan itu uangnya bisa dipakai lagi gitu di modal. Itu contoh pengalaman kecil ya. Tapi saya juga pernah menggunakan marketplace ya. Sering aja gunain marketplace. Ya mungkin teman-teman juga sering pakai dulu ya. Sekarang juga masih pakai mungkin ya teman-teman ya. Marketplace saya pernah closing 4M itu di rumah 123 di tahun berapa ya? 2021 kalau nggak salah. Karena mainnya terus aja ngiklanin miliaran gitu. Dengan positive thinking tadi yang kata Coach Sakti ya, insya Allah gitu ya. Kalau kita cikaracak ninggang batu lawan-lawan jadi legok kan gitu, kita ngiklan terus gitu ya, lama-lama bakal tembus gitu ya, dan insya Allah bisa tembus di angka 4M. Langsung ya 1 unit gitu. Mungkin target saya selanjutnya tuh pengen banget gitu ya di atas langsung posisi di atas 10M gitu. Nah itu mungkin ada teman-teman saya juga yang udah pernah menggapai itu. Dulu saya pernah dikit banget mau closing 15 miliar. Cuman soledad sedikit, ownernya bilang pembelinya ini uang money laundry ya dulu langsung kabur bayarnya. Tapi Masya Allah mainan yang besar dengan mainan yang kecil sebenarnya permainannya permainan di mindset ketika handling gitu ya. Insya Allah gitu. Karena ketika di awal mindset bisa closing, insya Allah gitu. Allah kasih jalan. Mainan yang kecil, alhamdulillah saya pernah closing harga waktu di awal saya belajar properti ya. Saya pernah mainan dapat 7 unit rumah subsidi gitu. Pernah gitu. Kemudian pernah juga main harga rumah 700 jutaan, dapat 7 unit, pernah gitu. Kemudian, banyak lah suka dukanya ya. Makanya teman-teman, satu sih dulu mah yang satu kunci ya saya dulu bisa jadi top achiever 2 berturut-turut mungkin sebelum saya membuat KBP ini. Itu adalah istiqomah gitu ya. Istiqomah ngiklan. Jadi punya waktu khusus ya buat beriklan. Jadi kalau udah waktu itu pasti ngiklan gitu. Di luar kalau nggak ngerjain di waktu itu atau nggak ngiklan pasti ada yang kurang. Itu udah jadi habit gitu. Dan itu selalu saya jaga. Kalau teman-teman tahu kunci kalau mau saya buka dikit, itu saya selalu ba'da subuh ya, setelah saya sholat subuh mungkin saya ya seperti biasa ya teman-teman tilawah. Setelah selesai itu pasti ada waktu yang dipakai untuk beriklan, barang setengah jam aja nggak apa-apa gitu, dan itu selalu dapat winning biasanya. Itu kalau saya, tapi nggak tahu kalau teman-teman yang lain kayak rekan-rekan teman-teman yang lain itu biasanya punya waktu yang khusus juga. Nah mungkin itu ya, jadi melebar kemana-mana. Sebentar, Kang. Saya tambahin, Kang. Gini, Mas Rabil, saya tambahin ya. Ini saya bilang tadi, Kang Ilmi itu berdasarkan pengalaman saya, yang pertama yang ingin saya tanyakan sebetulnya apa yang terbayang sama Kang Rabil ketika Kang Ilmi menyebutkan budget. Mampu atau enggak gitu, itu dulu deh. Kalau bicara enggak mampu dan kemudian kita ternyata ini enggak akan sulit gitu loh ya. Nah tapi di kita sudah ada yang kedua ya, kita sudah ada beberapa pendukung Kang di proyek kita kali ini. Tadi saya bilang tadi, pertama kita ada influencer, videonya bisa
nanti Mas Rabil pakai untuk FB Ads. Dan saya yakin itu akan berpengaruh. Kenapa? Karena influencer yang kita pakai adalah lokal influencer. Jadi influencer yang berdekatan dengan lokasi project. Ya, itu satu. Yang kedua, Mas Rabil, saya bikin e-book. Saya ngarang buku. Ngarang buku yang target marketnya adalah sesuai dengan target market project kita hari ini. Gitu. Artinya kalau Mas Rabil sudah memahami konsep lead magnet gitu ya, maka Mas Rabil bisa menjadikan e-book ini sebagai fasilitas untuk Mas Rabil iklankan. Mas Rabil jual juga bisa, misalkan berapa gitu ya, nanti dari kami berapa, insya Allah harganya nggak sampai 100 ribuan, nggak sampai 70 ribu juga enggak gitu. Jadi nanti dari e-book itu silakan kalau Mas Rabil nanti dapat duit gitu ya, Mas Rabil jadikan duitnya itu bukan sebagai penghasilan, tapi sebagai diputar lagi untuk menjadi budget iklan teman Mas Rabil, gitu, untuk melipat gandakan iklan Mas Rabil. Ya. Dan saya pengen e-book saya itu bisa bermanfaat buat banyak orang. Nah, targetnya buku itu kalau misalkan memang Mas Rabil meniatkan diiklankan via FB Ads, iklankan kepada ring 1 di lokasi project. Nanti saya akan kasih gambaran gitu ya. Di Nagrek berarti kebanyakan kotanya di mana aja. Oh, Cicalengka, di mana Tasik segala macam gitu. Di ring 1-nya. Dan udah kejar maksimalkan budget di situ. Jadi ketika Mas Rabil ngejual e-book saya gitu ya, atau bahkan Mas Rabil mau kasih gratis pun nggak apa-apa buat saya. Maksudnya saya bayar di sini, tapi Mas Rabil kasih gratis pun nggak apa-apa. Gitu. Yang penting kita sudah dapat bayar target. Dan kabar baiknya di e-book itu saya sudah cantumkan program project kita yang nanti akan kita launch. Jadi enak nih gitu loh. Pertama Mas Rabil dapat target marketnya yang tepat gitu ya. Kemudian setelah itu di bukunya juga sudah digambarkan bahwa kita ada programnya, sudah tinggal di follow up. Ya, tinggal Mas Rabil mainkan CS-nya. Judul bukunya 7 kesalahan fatal rumah tangga pemula. Ada 30 halaman, insya Allah jadi tanggal 1 Mei. Jadi per tanggal 1 Mei itu udah bisa tuh gencar lakukan iklan kalau kita mau pakai FB Ads. Insya Allah gambaran saya biayanya akan lebih terjangkau dan Mas Rabil punya putaran biaya lagi untuk meningkatkan budget iklan gitu ya. Jadi ini saya bikin e-book ini bukan untuk diri saya, tapi untuk memudahkan teman-teman semua. Ya, untuk memudahkan teman-teman semua. Makanya saya bikin buku ini. Gitu. Harapannya biar FB Ads teman-teman meskipun budgetnya minim, misalkan Kang, saya cuma punya uang 300 ribu, tapi saya pengen belajar FB Ads. Ya sudah, belajar dulu sama Kang Ilmi, tekniknya bagaimana, coba pasarin dulu e-book saya. Harganya berapa? Misalkan tembak 50 ribu gitu ya. Nah 50 ribu itu jangan diambil buat keuntungan. Ambil 50 ribu itu sebagai budget. Kalau terjual 20 kan lumayan 1 juta. Gitu. Kang, atau maksud saya nggak dapat sama sekali, ya udah terserah kalau itu mah gitu. Yang penting saran saya niatkan itu untuk menambah budget iklan. Ya. Jadi kami kasih fasilitas teman-teman juga untuk bagaimana caranya mencari budget iklan. Jika teman-teman hari ini punya 300 ribu, nggak apa-apa. Punya 200 ribu, nggak apa-apa. Nanti Kang Ilmi kasih jurus jitunya bagaimana. Gitu ya. Jadi saya bilang tadi, insya Allah semua masalah teman-teman marketing itu sudah kita pikirkan gitu ya. Jadi dari lokasi manapun itu sudah insya Allah bisa menjual proyek kita ini. Gitu Kang Ilmi. Nuhun. Oke Kang, sepertinya udah sangat terlalu malam, udah 21.52. Mungkin closing statement Kang. 1 detik. Yang pertama buat yang bisa hadir, silakan hadir tanggal 27 April ya. Tanggal 2024 ya. 2024 di klaster Pesona Lembang ya, teman-teman. Silakan hadir yang bisa hadir. Buat teman-teman yang pengen ngajak teman yang lainnya, silakan gitu ya. Cuma nanti tolong diregistrasi, tolong disampaikan bahwa ini orang baru karena kan berarti kan belum akad ya. Maka harus akad dulu sama kami. Dan yang kedua adalah buat teman-teman yang pengen nginep, misalkan Mas Rabi pengen datang ke kami gitu ya, dari Jogja ke sini, wah saya sangat mengapresiasi ya ketika nanti ada orang-orang yang jauh dari Aceh, dari manapun datang ke lokasi. Saya tidak peduli berapa orang, dan buat saya orang-orang yang datang adalah orang-orang yang memang punya kesungguhan untuk berhasil, dan kita sudah siapkan semua tools-nya.
Persoalannya tinggal siapa di antara teman-teman yang mau sungguh-sungguh, mau serius, insya Allah 1-2 bulan Allah menjawab doa teman-teman semua berhasil di properti. Itu kan. Oke, thank you Coach Sakti, mantap. Ya, energinya menular, insya Allah pada musim tanggal 27 kita bisa silaturahim ya teman-teman ya. Mungkin itu ya teman-teman, sudah malam sekali. Saya mohon undur pamit. Kita akhiri acara malam ini dengan mengucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah alamin. Mohon maaf apabila banyak kesalahan teman-teman dalam memandu acara malam hari ini. Saya Musyah Reja, mohon undur pamit. Mas Sufi, izin pamit. Ya, siap, pamit. Ya, mohon bila itu haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Insya Allah nanti recordnya kita share ya teman-teman. Sama mungkin yang record sebelumnya ada. Belum diposting ya. Banyak nih recordnya. Punten ya, saya akhiri.